Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Naufal Abid Santosa, NIM 2114280. Saya di sini ingin mempresentasikan sedikit tentang apa gitu yang saya pahami dari pertemuan awal sampai sekarang ini. Tentu saya sudah membuat suatu rincian itu yang berbentuk PowerPoint gitu untuk memudahkan saya memahami apa saja gitu materi yang sudah dipresentasikan dari kelompok awal sampai kelompok akhir. Baik, langsung saja ke pembahasan materi. Di sini pemahaman saya tentang materi kelompok 1 yaitu cabang filsafat menurut para ahli gitu. Menurut khususnya De Liang, filsafat dibagi menjadi 6. Yang pertama itu metafisika. Metafisika adalah suatu cabang filsafat sistematik yang membahas keberadaan. Ini berkaitan tentang proses analisis, yaitu proses analitis dan hakikat fundamental mengenai keberadaan realitas yang menyertainya. Dan yang kedua itu epistemologi. Epistemologi merupakan suatu cabang filsafat sistematis yang membahas pengetahuan. Ahli epistemologis mempelajari sumber pengetahuan termasuk intuisi, argumen, a priori, ingatan, pengetahuan perseptual, dan pengetahuan diri dan kesaksian. Lanjut nomor 3 itu ada metodologi. Metodologi merupakan cabang filsafat sistematis yang membahas metode. Metode itu sendiri adalah suatu cara atau teknik atau jalan yang telah dirancang dipakai dalam proses memperoleh jenis apapun. Dan yang keempat itu ada logika. Di logika itu adalah cabang filosofi yang membahas penalaran. Penalaran di sini adalah suatu corak pemikiran khas yang dimiliki manusia dari pengetahuan yang ada untuk memperoleh pengetahuan lainnya, terutama sebagai sarana dalam memecahkan suatu masalah. Dan selanjutnya yaitu kelima ada etika. Etika ini merupakan cabang filsafat sistematis yang membahas tentang baik atau buruknya perilaku manusia, hal-hal yang benar atau hal pada tindakan manusia yang salah gitu. Dan yang keenam itu ada estetika. Estetika di sini merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas keindahan. Estetika adalah ilmu yang membahas bagaimana keindahan dapat terbentuk serta bagaimana dapat merasakannya gitu. Mungkin itu dari saya tentang pemaparan pengetahuan saya gitu tentang presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya dari pemaparan dari kelompok 2. Yang saya tangkap di sini adalah hubungan filsafat dan agama, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ilmu filsafat dan agama berhubungan ketika ada suatu ahli agama atau seorang hendak menentukan suatu hukum. Dalam menetapkan hukum tersebut, pastikanlah akan berpikir secara mendalam hingga ke akar-akarnya gitu, agar dapat melakukan agar tidak melakukan kesalahan, agar menentukan atau mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan itu tidak melakukan kesalahan tentunya. Dan selanjutnya itu kita tahu bahwa filsafat adalah pemikiran manusia gitu. Manusia berpikir menggunakan akalnya. Kemampuan berpikir tersebutlah, karena ada kemampuan berpikir tersebut, pemberian dari Tuhan sama pencipta gitu. Dan yang selanjutnya yaitu filsafat merupakan kegiatan berpikir. Jadi di sini filsafat merupakan kegiatan berpikir untuk mencari kebenaran gitu. Jadi ketika kita berpikir berarti kita sedang mencari kebenaran gitu atau kesalahan. Dan agama merupakan suatu kebenaran tersebut, dalam tanda kutip itu pedoman gitu. Baik, untuk mungkin cuman itu yang saya pahami dari presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya yaitu pemahaman saya tentang presentasi kelompok 3 gitu. Di sini yang saya pahami adalah lahirnya filsafat Yunani kuno. Ada 3 faktor yang menyebabkan lahirnya filsafat Yunani kuno tersebut gitu. Yang pertama,
Bangsa Yunani yang kaya akan mitos dongeng, di mana mitos dianggap sebagai awal dari upaya orang untuk mengetahui atau mengerti. Dan yang selanjutnya itu ada karya sastra Yunani, dapat dianggap sebagai pendorong kelahiran filsafat Yunani karena Homerus mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk pedoman orang-orang Yunani yang di dalamnya mengandung nilai-nilai edukatif. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu yang ketiga, pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia gitu, Mesir, di lembah Sungai Nil, kemudian berkaitan kemampuan dan kecakapan ilmu-ilmu tersebut, perkembangan hingga mereka mempelajarinya tidak didasarkan pada aspek praktis saja, tetapi juga aspek kreatif. Mungkin itu dari pemahaman saya dari kelompok 3. Selanjutnya yaitu pemahaman materi tentang presentasi dari kelompok 4. Dan yang terakhir ya. Di sini saya cuma paham tentang zaman modern, dimulai dari masa renaissance yang berarti kelahiran kembali gitu. Yaitu usaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi. Latar belakangnya adalah inflasi dari rasisme itu adalah sebagai berikut. Udarnya kekuasaan politik, kekuasaan spiritual yang mengakibatkan lahirnya cita-cita semangat pembaharuan pembebasan. Dan selanjutnya itu berkembangnya jiwa dan semangat individualisme. Dan yang terakhir itu pertentangan antara universalisme dan individualisme, berakhir dengan kemenangan individualisme. Baik, mungkin cuma segitu pemahaman yang saya dapat terangkan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon dimaklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.